39%. Nah, itu ya. Meningkat terus nih. 2000 kalau di rumah kita lah masing-masing. Ada nggak yang nggak menggunakan internet gitu ya? Setingkat orang tua sekalipun gitu kan pasti menggunakan internet gitu ya. Jadi artinya ya memang penggunaan internet ini sudah begitu luas sekali gitu ya. 2012 begitu juga ya. Bahwasanya perkembangan dari video online ya dalam bentuk DVD atau juga dalam bentuk Blu-ray, tampilan Blu-ray itu juga semakin berkembang ya. Ya begitu juga 2011 sampai dengan 2016 gitu ya. Jadi traffic internet protokol ya terkoneksinya itu semakin meningkat. Nah, begitu juga 2016 gitu ya. Bahwasanya Cisco gitu ya. Itu mengekspektasikan bahwasanya internet itu di dalam satuan apa yang disebut dengan zettabyte gitu ya. Jadi yang apa itu dikatakan dengan zettabyte gitu ya. Jadi zettabyte itu adalah 1/6 bytes. Ya artinya berapa itu? Kalau 1 zettabyte berarti berapa? Kalau dia miliaran nolnya 9 gitu ya. Kalau triliunan nolnya 12. Nah, jadi dia 1 juta triliun. 1 juta triliun artinya 1 zettabyte itu adalah 1 juta triliun. Oke ya. Kemudian di tahun 2020 ini saat ini ya kan bahwasanya ada 50 miliar ya koneksi internet yang dalam hal ini dalam 10 dalam setiap dalam setiap 10 satuan waktu orang itu akan menggunakan internet gitu ya. Pasti gitu kan. Nah, coba lihat gitu kan kalau misalnya pada saat ini gitu. Ada nggak yang lepas dari handphone? Ya, tentu saja tidak gitu kan. Setiap bahwasanya setiap 10 menit pasti orang lihat HP gitu kan. Nggak mungkin nggak lihat HP. Ya, artinya apa? Ya memang internet itu dibutuhkan gitu ya. Jadi the great majority ya artinya mayoritas orang sudah terkoneksi gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini lahirlah apa yang dikatakan dengan Netflix ya. Jadi Netflix ya pada figur satu-satu dia ya itu menunjukkan ya sebuah iCloud gitu ya. Nah, ini ya. Jadi internet connection itu terkoneksinya antara browser ya yang disebut dengan client application ya dan juga dengan servernya ya. Jadi antara browser ya dengan juga web server itu masing-masing punya identitas ya yang namanya IP ya, Internet Protocol Address. Jadi seorang yang mengakses browser itu punya koneksi gitu ya, punya alamat gitu ya. Makanya kalau kita menggunakan internet ini ya harus cerdas gitu ya. Kenapa? Yang setiap kita lakukan ya kita diketahui alamatnya, ya, diketahui internet protokol address-nya, gitu ya. Maka dalam dalam menggunakan internet ya harus bijak gitu ya, harus arif gitu ya. Karena apa? Ya karena setiap yang dilakukan dalam kegiatan internet, apalagi di browser, itu dapat ditelusuri alamatnya, IP address-nya punya gitu ya. Dan juga punya dari setiap browser itu punya web host ya atau juga server pengumpul datanya. Nah, jadi dapat diketahui, oh dari sini datanya, oh dari sini datanya. Nah, inilah ya yang dikatakan dengan figur satu menunjukkan internet tersebut itu sebagai sebuah cloud gitu ya. Artinya nggak terlihat dia secara kasat mata ya, seperti awan gitu kan. Bagaimana kita mau melihat awan? Ya seolah-olah awan itu ada gitu kan di atas bergumpal-gumpal. Ya kan padahal awan itu ya kalau masuk ke atasnya udah nggak ada itu, nggak terlihat gitu ya. Artinya dipegang nggak bisa, tapi terlihat ada gitu ya, seolah-olah ada. Nah, maka dikatakan internet itu sering seperti awan katanya kan, seperti membentuk cloud ya. Tetapi ada ya jelas alamatnya tahu gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan cloud ya. Jadi simbol-simbol yang dalam hal ini yang terpampang pada cloud itu banyak digunakan ya sebagai gambaran dari suatu yang dikatakan dengan internet tersebut ya. Jadi
dia internet itu terkoneksi dengan elektrik ya, dan juga dengan sistem telepon atau juga dengan sistem apa ya, sistem jaringan ya. Nah itu ya. Nah kemudian ada namanya host ya, namanya message dan juga namanya address. Nah dari dalam figur 11 itu menunjukkan bahwasanya beberapa terminologi jaringan di mana yang pertama setiap dari komputer tersebut itu akan apa ya, setiap dari komputer itu punya lampiran ya, attach ya, lampiran untuk mentransmisikan data ya, apakah dia data atau juga informasi ya, maka itulah yang dikatakan dengan host ya. Nah jadi dikatakan dengan host itu adalah computer attached ya to a network. Nah itu dikatakan dengan host. Jadi host ya, jadi host di sini itu termasuk di dalamnya server yang besar ya, di mana server yang besar tersebut bekerja secara simultan ya oleh para usernya. Dan host tersebut itu termasuk juga di dalamnya apakah dia PC, laptop, tablet, smartphone ya, smart glass atau juga smartwatch gitu ya. Nah, ini dikatakan dengan host. Nah, berikutnya message ya dan an address ya. Jadi dalam gambar 11 ini ya itu menunjukkan beberapa aplikasi atau juga perbedaan begitu banyaknya host yang mengkomunikasikan pesan antara satu dengan yang lainnya, di mana masing-masing pesan tersebut itu akan dikirimkan dengan alamat yang ada, gitu ya. Nah, jadi sudah jelas, tidak mungkin bisa alamat itu apa, gitu ya, tidak dapat diketahui. Jadi setiap identitas pengirim sudah jelas alamatnya, gitu ya. Jadi contohnya jika ingin mengirimkan ya sebuah pesan dari penulis pertama gitu ya, maka kita harus mengirimkan alamat emailnya. Nah, jadi beralamat emailnya seperti ini, maka host akan meminta alamatnya. Nah, jadi setiap email yang dikirim seperti ini, pengirimnya seperti ini, sudah jelas dapat diketahui yang namanya internet protocol address-nya ya. Sudah dapat diketahui internet protocol address-nya. Jadi figur 11 tersebut menunjukkan IP address 123 itu bersumber kepada tujuannya yaitu 5678. Nah, jadi di situ 1234 sebagai sender dan juga 5678 sebagai penerima pesan. Ya. Nah, ini coba dibaca dulu. Ya, silakan dibaca dulu. Oke, silakan baca-baca dulu ya. Bentar.
Ya, baiklah kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi di situ IP address itu disebut nama lainnya, gitu ya. Ya apa ya? Dot decimal notation. Ya artinya si pengirim dan juga si alamat ya, atau disebut dengan DDN. Ya, dot decimal notation. Jadi dot decimal notation di sini itu ada 4 angka gitu ya pemisahnya. Jadi IP address itu bentuknya 32 bit ya. Jadi 32 bit, di mana kalau dia 32 bit, maka bit itu kategorinya 1 dan 0 ya. Artinya 1 ditransmisikan arus listrik dan 0 tidak ditransmisikan arus listrik gitu ya. Nah, komputer have no problem ya. Have no problem working with long bit string ya. Di mana human memory and writing ya, artinya di situ memori ya dan juga apa yang ditulis gitu ya, itu akan apa gitu ya, semuanya dinotasikan ya, dinotasikan yang dikatakan dengan dalam bentuk satuan yang dimengerti oleh komputer yang namanya bit string ya. Dan dot desimal tersebut itu lebih khusus gitu ya, dan juga entitasnya itu lebih spesifik gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan dalam bentuk IP address tersebut gitu ya, itu ada ya dalam bentuk seperti ini gitu ya. Jadi terbagi atas 8 bit segment gitu ya. Jadi ada segmen ya ini ada 8 digit ya, segmen yang pertama, kemudian segmen yang kedua itu satunya ya artinya 00 nolnya 6 kali gitu ya. Kemudian 10 ya. Kemudian nolnya 5 kali, kemudian nolnya 6 kali lalu 11. Ya, kemudian nolnya 5 kali lalu 100 gitu ya. Nah, jadi di sini IP address tersebut itu terdiri dari beberapa yang namanya DDN ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan suatu alamat gitu ya. Jadi alamatnya apakah dalam bentuk 32 bit IP address gitu ya, dan juga dalam bentuk lainnya. Oke ya. Nah, kemudian juga bagaimana jaringannya, jaringan yang membentuk internet tersebut. Nah, jadi jaringan yang membentuk internet tersebut ya dalam hal ini ya artinya setiap dari internet itu punya banyak beberapa internet service protocol ya, atau juga internet service provider, di mana internet service provider tersebut gitu ya, ini yang mengkoneksikan ya antara ya organisasi yang mengelola internet, atau juga seperti misalnya Amazon.com ya, atau juga artinya Amazon.com ini adalah organisasi apa ya, perusahaan jual beli ya, atau juga MIT Education ya sebagai organisasi ya, organisasi yang dalam hal ini punya ISP gitu ya. Jadi di sini cloud service provider ya itu adalah perusahaan ya, perusahaan yang mengorganisir yang dalam hal ini beberapa ISP tadi itu terhubung dengan MIT maupun juga Amazon gitu ya. Dan juga Salesforce, nah di sini sebagai ya small single network ya. Nah, inilah contohnya ya, menunjukkan dari yang kecil sampai yang besar sekalipun gitu ya, terhubung. Jadi siapa yang menghubungkannya? Yang menghubungkannya adalah internet service provider ya. Nah, berikutnya Netflix ya. Kita lihat Netflix. Nah, jadi artinya Netflix itu apa ya? Artinya Netflix itu divides into the Amazon. Nah, artinya bisa di dalamnya Amazon. Jadi kita mengenali individu di dalam internet di mana kita akan bereksperimen gitu ya, bahwasanya begitu banyaknya perbedaan yang ada di dalamnya. Maka Netflix di sini ya itu akan menggunakan internet. Jadi Netflix ini disebut sebagai ya komersial streaming video ya. Jadi sebagai suatu jasa yang ditawarkan kepada milionan customer ya, yang dalam hal ini adalah ke seluruh dunia ya. Ya artinya apa? Ya kalau kita mau nonton bioskop gitu kan, ya Netflix kita sebagai anggota dari
Netflix itu sendiri. Jadi streaming video tersebut itu akan di-load ya dalam satu jaringan, dalam suatu kapasitas tertentu gitu ya. Nah, itu. Nah, berikutnya, nah ini bagaimana antara Netflix dan Amazon itu ya terhubung ya. Jadi Netflix dengan Amazon terhubung itu karena apa ya? Karena adanya di sini yang namanya bagaimana ya video content provider dan juga content upload tersebut gitu ya. Jadi ada interface-nya yang namanya server gitu ya. Jadi server farm ya, AWS Regional Server Farm inilah gitu ya. Jadi yang menghubungkannya dengan beberapa pelanggan gitu ya. Jadi Netflix ya memilih Amazon Web Service, di mana Amazon Web Service di sini yang membantu gitu ya, yang menghubungkan dengan customer dan juga para ordering gitu ya. Nah, bagaimana dalam hal ini Netflix terkoneksi gitu ya, dan juga sampai pada pelanggan. Jadi terkoneksi atau juga terhubungnya dengan beberapa pelanggan ya. Setiap dari Netflix, setiap dari terhubungnya dengan pelanggan tersebut ya kepada customer gitu ya, itu punya ya, yang dikatakan dengan peering point. Nah, jadi peering point di sinilah ya yang dalam hal ini sebagai mendeliver ya, yang mendeliver jaringan ya atau juga yang mengkoneksikan beberapa streaming konten tersebut kepada ya pelanggan. Jadi pelanggan di sini nggak bisa mengakses langsung ya, mengakses langsung, tapi bisa dengan mudah terakses langsung ya melalui yang namanya apa ini gitu ya, peering point gitu ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat server virtual. Ya, bagaimana server virtual tersebut ya? Artinya server virtual tersebut ini server tradisional ya. Kalau dia server tradisional sudah jelas ya ada komputer yang warnanya hitam, ada 3 gitu ya. Nah, kalau dia server apa ya? Kalau dia server virtual gitu ya, itu komputer yang penggerak yang fisiknya bukan 3 lagi, hanya 1 gitu ya. Tetapi komputer server penggeraknya ada 3. Ya artinya apa? Makin minim gitu ya. Secara apa ya? Server fisik tersebut tersedia ya. Ya artinya tidak lagi mengandalkan server fisik ya. Jadi server fisik itu cuma satu saja ya. Dan lebih banyak pada server virtual ya. Nah, jadi inilah ciri-ciri ya dari apa ya? Berkembangnya server virtual ya sebagai salah satu pendukung dari sistem cloud tadi gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam hal ini begitu juga kita lihat ya bagaimana yang dikatakan dengan cloud service provider ya. Jadi dalam bentuk IaaS dan juga SaaS ya. Jadi IaaS di sini gitu ya, itu adalah ya apa ya? Internet application software, di mana application software-nya sudah disediakan sendiri, gitu ya, sudah disediakan sendiri oleh apanya ya, oleh providernya dan pelanggan tinggal menggerakkannya ya tanpa perlu melakukan instalasi ya kepada jaringannya. Ya, jadi jaringannya sudah bentuk virtual. Jadi jaringan dalam bentuk virtual tersebut ya itu digerakkan oleh yang namanya corporate data center ya. Jadi corporate data center atau juga Google Software as Service atau juga dalam hal ini Google Mail Application. Nah, jadi di situ itu terhubung semuanya. Yang namanya yang disebut dengan network cloud. Ya, misalnya kita apa ya? Contohnya IaaS itu seperti apa misalnya? Ada bisa memberikan contoh? Mungkin di pertemuan dengan Pak Kelana udah pernah dijelaskan ya. IaaS dengan SaaS, silakan. Kalau ada yang mau menjelaskan. Kairunisa misalnya, bisa dijelaskan. Ya, jadi providernya sudah menyediakan perangkat lunaknya, gitu ya.
di mana pelanggannya tidak perlu lagi sibuk-sibuk ya dalam hal ini memasangnya ya pada perangkat kerasnya. Ya, jadi semuanya sudah tersedia. Itu banyak ya seperti itu. Seperti misalnya kalau untuk kepentingan S2 itu ada namanya apa ya, Turnitin, ya kan? Pernah dengar Turnitin? Nah kan Turnitin itu kan kita nggak perlu gitu kan, kita nggak perlu installnya. Ya, kita nggak perlu installnya. Yang penting apa? Login dan password. Ya, sementara infrastrukturnya, fasilitasnya semuanya sudah disediakan oleh si apanya ya, si penyedianya. Ya, jadi tinggal masukkan dokumen, lalu diklik gitu ya, lalu dapat hasil. Nah, itulah yang dikatakan dengan SaaS gitu ya, SaaS ya. Artinya software available. Ya, software available ya sudah digunakan siap digunakan oleh para pengguna ya. Nah, ini ciri-ciri dari cloud tersebut. Nah, jadi klien move into the cloud ya. Jadi bahwasanya ya bagaimana secara fisik ya data didistribusikan ya secara virtual ya di mana yang bisa diakses secara fisik oleh orang gitu ya, baik melalui HP ya, melalui laptop gitu ya, atau juga melalui touchscreen gitu ya, di mana semuanya bisa diakses dengan mudah dengan kata lain ya. Karena apa? Ya karena adanya yang disebut dengan virtual client. Nah, jadi nggak repot-repot kita. Artinya eranya sekarang itu adalah eranya sentuh gitu ya. Eranya sentuh, apapun disentuh jadi gitu kan. Apapun disentuh jadi gitu ya. Jadi tidak perlu repot-repot instalasi ya dan sebagainya. Jadi hanya tinggal klik gitu ya. Ini maksudnya ya. Nah, kemudian juga sistem keamanan cloud itu ya, yang namanya Rain Cloud. Jadi Rain Cloud di sini apa ya? Rain Cloud di sini adalah suatu isu sentral di mana terkait dengan keamanan dari pelanggan tersebut. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, bahwasanya dengan dengan sistem computing cloud tersebut, ya perusahaan itu secara kritikal itu punya data ya, dan data tersebut dimiliki oleh organisasi lainnya. Ya, misalnya kalau kita nyimpan datanya di apa misalnya ya, menyimpan data di mana dia ya? Di yang punya Google apa namanya? Google Drive, Pak. Google Drive gitu ya. Kita simpan data di Google Drive. Itu artinya apa? Misalnya kita punya data pelanggan, kita simpan di Google Drive. Nah, dampaknya apa? Ya, dan dampaknya adalah data kita dimiliki organisasi lain. Itu dia kan. Artinya ya company are putting critical corporate data on computer owned by other organization. Yang punya Google Drive itu siapa? Google kan. Google itu apa? Perusahaan. Nah, jadi dia other organization yang punya. Ya artinya data yang disimpan di situ sudah otomatis milik orang lain. Ya kan? Makanya kita kalau menyimpan data ya kalau mau aman benar ya jangan simpan di Google Drive. Kenapa? Ya karena Google Drive itu ya punya perusahaan orang lain gitu kan. Setiap dari 15 GB bayar gitu kan. Kalau lewat dari 15 GB, kalau di bawah dari 15 GB gratis katanya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya nggak aman gitu ya secara apa gitu ya, secara ini gitu ya. Data tersebut sudah milik orang lain lah gitu ya, dengan kata lain ya. Maka dari aspek keamanannya itu tadi apa ya? Dikhawatirkan ya dengan kata lain ya. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya bagaimana kategori apa ya distribusi dari email ya, distribusi foto, distribusi video dari sisi apanya ya, dari sisi kecepatan yang diperkenankan ya. Silakan. Ya ini karena tidak kedengaran lagi hujan lebat ya. Baiklah, makanya kita akhiri ya pertemuan kita. Ada yang mau didiskusikan silakan.
Paling nanti jangan lupa kirim ke ini sih Pak, Apa itu? kode kelas untuk Google Classroom-nya Pak, untuk mata kuliah Ya. STI ini Pak. Nanti bahannya saya share ya. Iya Pak, di grup mata kuliah boleh Pak. Ya, Pak. Bahannya akan saya share nanti ya segera. Iya Pak. Absennya jangan lupa ya. Tolong di-share nanti absennya deh ya. Iya Pak. Ya, baiklah itu saja perkuliahan kita sore hari ini dan nantinya kita akan lanjutkan kembali di minggu depannya ya. Oke, Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.